Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-6 series Performance Testing. Dan di bagian ke-6 ini kita akan berkenalan dengan Logic Controller pada JMeter. Nah, kurang lebih seperti ini ya outline materi kita pada hari ini. Yang pertama aku akan coba jelasin apa itu Logic Controller pada JMeter. Kemudian kita akan berkenalan 4 contoh logic controller yang biasanya cukup sering digunakan ya pada JMeter. Yang pertama itu ada simple controller, ada module controller, ada loop controller, dan yang terakhir itu ada throughput controller. Nah, apa sih logic controller pada JMeter? Dalam JMeter, sebuah test plan itu terdiri dari berbagai elemen seperti thread group, sampler, listener, timer, dan elemen yang lain. Nah, logic controller ini berfungsi sebagai pengatur alur yang menentukan bagaimana elemen-elemen pada test plan ini itu dieksekusi selama tes berlangsung. Dengan menggunakan logic controller, kita itu dapat mengontrol iterasi, kondisi, dan logika eksekusi dari elemen-elemen ini. Nah, kita coba langsung aja ke contoh yang pertama, itu ada simple controller. Simple controller ini dapat digunakan sebagai wadah untuk mengelompokkan elemen-elemen tes pada suatu thread group agar terlihat lebih rapi dan terstruktur. Nah, kalau pada simple controller ini sebenarnya tidak terdapat perbedaan eksekusi ya atau logika yang diterapkan pada tes elemen. Di sini fokusnya cuma membuat tes elemen itu menjadi lebih terstruktur. Kita coba langsung aja. Di sini aku pakai file JMX yang sebelumnya ya, yang websitenya masih sama, ini di blazedemo.com. Cuma di sini aku tambahin beberapa sampler. Yang pertama itu ada terkait register, ini untuk melakukan registrasi account. Lalu ada terkait login juga ya, untuk melakukan login. Di sini kelihatan jelas kayak, mungkin aku zoom sedikit ya. Oke, ini aku coba pindahin ke sini. Nah, untuk websitenya itu, kalau teman-teman tahu ini bisa teman-teman coba cek sendiri ya. Dia kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan ini adalah halaman login ya. Tapi sebenarnya pada website yang ada sekarang itu halaman loginnya tidak working ya. Jadi kalau teman-teman isi asal, itu dia emang expired. Cuma untuk sekedar testing itu sebenarnya bisa dipakai gitu, tapi emang outputnya seperti ini. Itu kita biarin aja karena kita cuma pakai buat demo saja gitu ya. Oke, di sini kita bisa melakukan search flight, dan ketika search kita juga bisa melakukan book flight. Jadi ini untuk book flightnya kita pilih di sini. Ini untuk form untuk search flightnya ya, sama ini tampilan halaman home-nya juga sih sekalian. Oke. Nah, di JMeter itu elemen-elemen di blazedemo sudah aku petakan kurang lebih seperti ini ya. Ini ada get, ada post, ada login, ada homepage, ada search flight, sama ada book flight. Kita coba run dulu aja. Di sini kita masih pakai satu semua ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Ini bisa lihat. Nah, ups, ini terlalu besar sepertinya. Ya, kurang lebih requestnya seperti itu sih. Ini kayaknya emang karena zoom-nya sih. Oke. Jadi di sini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 sampler. Nah, coba aku demoin aja. Misalkan di sini kan ada 7 sampler ya, cukup banyak, dan kita ingin buat
test plan-nya jadi lebih terstruktur. Kita bisa kelompokkan sampler yang ada di sini. Misalkan di sini kita kelompokkan menjadi authentication, dan untuk 3 sampler ini kita grup menjadi fitur ya. Nah, di sini kita tinggal create aja, di add sampler kita pilih, logic controller kita pilih simple controller. Ini kita namain misalkan authentication. So, kita create lagi. Ini kita namain feature. Nah, untuk authentication-nya kita masukin semua yang berkaitan dengan login dan register ke sini ya. Untuk masukinnya kalian cukup drag and drop aja, dan atau kalian juga bisa blok sekaligus ya. Pakai shift, kalian drag arahin ke kotak putih ini. Nah, ini udah masuk semua. Lalu kita masukin si fiturnya juga. Oke, sekarang dengan simple controller struktur test plan-nya jadi lebih rapi dan lebih terstruktur. Kalau mau kita run, sebenarnya kurang lebih hasilnya sama ya, karena kita belum ada perubahan apapun. Ini aku coba run ulang. Nah, di sini masih tereksekusi ya. Totalnya ada 7 sampler. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk simple controller. Sekarang kita lanjut ke modul controller. Nah, modul controller ini adalah salah satu jenis logic controller yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kembali elemen-elemen tertentu dalam test plan. Fungsinya itu untuk melakukan referencing ya pada modul yang telah didefinisikan di tempat lain dalam test plan dan menjalankannya. Referencing itu maksudnya seperti ini ya. Misalkan di sini kita barusan bikin 2 modul ya. Modul pertama itu si authentication pakai si simple controller, yang kedua itu feature. Nah, modul controller itu bisa digunakan untuk mereference nih. Nanti misalnya kita apply yang modul ini, dia bisa milih. Nah, kita bisa reference si controller yang lain yang mau dijalankan. Apa sih tujuannya ada si modul controller? Yang pertama itu tujuannya untuk melakukan reuse atau penggunaan ulang. Jadi kalau kita ingin menggunakan ulang ya suatu modul atau suatu controller pada JMeter, kita tidak perlu menduplikasikannya pada seluruh test plan. Nah, kita bisa pakai si modul controller. Kemudian modul controller ini berfungsi untuk membantu pemeliharaan kode dan efisiensi dan konsistensi. Kenapa begitu? Karena ketika kita pakai si modul controller ya di sini, kita bisa reference si, misalkan kita mau jalanin feature 2 kali ya, kita tinggal pilih nih si feature untuk dijalanin di sini. Nah, kalau kita mau ubah source code dari features-nya, kita cukup ubah langsung di source code awal ya. Nanti si modul controller akan mengikuti perubahan yang di-apply di sini. Beda halnya, beda kasusnya kalau kita duplicate si modul si features ini ya. Kalau di duplicate misalkan gini jadi features 2 gitu ya. Kalau kita mau ubah, misalkan di sini search flight sama book flight yang mau diubah, otomatis di feature 2 dan feature-feature seterusnya di sini harus diubah secara manual. Tapi kalau pakai modul controller dia nggak usah diubah lagi gitu ya. Dia cukup ada di feature saja ubahnya. Ini kita coba delete aja. Nah, di sini ya penjelasannya ya. Perubahan yang dilakukan pada modul asli akan secara otomatis diterapkan ke semua tempat di mana modul itu direferensikan. Jadi cukup pakai si modul controller aja untuk mereference modul yang lain. Nah, di sini kita juga meningkatkan efisiensi dan konsistensi karena dengan modul controller kita bisa mengurangi kesalahan dengan memastikan bahwa elemen yang sama digunakan secara konsisten di seluruh tes. Oke, kita coba langsung praktekin aja. Kalau sebelumnya kan teman-teman perhatiin di sini ada 7 ya. Tapi let's say di tes ini kita mau melakukan kita pengen run fitur itu 2 kali ya. Tapi untuk authentication dia cuma jalan sekali. Misalkan usernya suka menjelajah ke web lain gitu, makanya fiturnya kita running 2 kali. Caranya kayak tadi, kita create modul controller. Di sini kita pilih modul yang mau dijalankan. Di sini aku pilih feature. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini feature kan hanya dijalankan sekali ya. Tuh, homepage, search flight sama book flight nih yang 3 ini cuma sekali. Sekarang kita coba run ulang. Harusnya dijalankan 2 kali sih sekarang. Karena kita pakai si modul controller untuk mereference.
Nah, oke, di sini berhasil untuk jalan 2 kali. Oke, kurang lebih seperti itu penggunaan modul controller. Nah, nextnya kita akan berkenalan dengan loop controller. Loop controller ini berfungsi untuk menambahkan perulangan pada user request atau sampler sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, misalkan terdapat skenario pengujian seperti ini, kita ingin page home ini dieksekusi 5 kali lebih banyak dibandingkan page yang lain. Maka kita dapat menambahkan si loop controller. Misal kita coba perbandingannya 5 banding 1 banding 1 gitu ya. Karena misalkan di sini homepage pada faktanya itu memang cukup sering gitu ya dijalankan dibandingkan page-page yang lain. Karena tidak semua user melakukan book flight dan tidak semua user misalkan melakukan pencarian flight. Oke, di sini ini kita coba disable dulu aja. Nah, kita bisa menambahkan controller dalam controller ya di sini sebenarnya. Kan kita masukin controller, loop controller. Nah, ini dia. Kalau kita mau jalanin suatu sampler berkali-kali, kita tinggal masukin si sampler ini ke controllernya. Oke, kita coba masukin di sini. Nah, lalu di loop controller kita set nih, loopnya mau berapa kali. Misalnya kita mau set 5 kali ya. Jadi, di sini kan dia cuma ini ya, satu user dan 1 kali loop count ya. Tapi karena ada loop controller, harusnya sampler yang berada di dalam loop controller, ini si homepage ini nanti akan dieksekusi sebanyak 5 kali ya. Harusnya ya. Kita coba dulu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin untuk request lain tuh hanya sekali-sekali aja ya, dia get sekali, post sekali. Tapi untuk si homepage karena kita taruh di loop controller, itu kita bisa jalanin berkali-kali. Atau bahkan di sini bisa infinite juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk loop controller. Kita coba delete aja deh. Oke, nextnya ini terakhir kita belajar tentang throughput controller. Throughput controller ini digunakan untuk menentukan seberapa sering elemen-elemen tes itu dieksekusi berdasarkan total atau persentase dari eksekusi. Nah, melalui controller ini kita dapat melakukan load distribution pada sampler sesuai dengan persentase yang kita inginkan. Misalkan di aplikasi Blaze Demo ya, ini ada 3 fitur utama. Misalkan kita apply di sini ada 10 user ya atau 10 thread gitu ya. Dan kita pengen dari ke 10 user ini 100% user itu mengunjungi home, lalu 50% user melakukan pencarian flight dan hanya 20% dari user itu melakukan pembookingan flight ya. Misalkan kita ingin simulasikan seperti ini. Kalau kita pakai loop controller ya, seperti sebelumnya, itu kan agak ribet ya. Di sini kita perlu define satu-satu. Nah, di sini misalkan di sini kita perlu define ya. Misalkan usernya ada 10, berarti di homepage kita perlu define 10. Di sini kita perlu define 5. Di sini kita perlu define tadi 20% ya, maksudnya ya. Kita define 2. Kalau usernya diganti, misalkan dari 10 jadi 100, itu untuk setiap loop controller ya. Kalau misalkan kita pakai loop controller, ini harus di-define satu-satu nih. Harus di-define manual mau ada berapa gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa pakai throughput controller dan kita mainin persentase. Aku coba contohin aja. Sini kita buat aja, misalkan kita pengen kayak tadi ya. Throughput, oke. Ini, nah, make sure di sini teman-teman pilihnya yang percent execution ya. Kalau total execution, kalian harus masukin exact angkanya, mau berapa kali dieksekusi dari keseluruhan gitu. Misalkan kita tadi 100 gitu ya untuk si homepage. Sini kita coba namain deh.
namain 50. Kita namain 20 gitu ya. Kan yang 100 itu homepage. Oh sorry, ini isi 50. Ini isi 20. Search flight itu 50. Sama book flight itu, nah kita bikin skenario nya kurang lebih seperti ini ya. Kita pengen 100% user ke home, 50% itu search, 20% itu book. Dan kita coba tingkatin usernya dari 1 jadi 10. Terkait authentication ini mungkin kita disable dulu aja ya, biar nggak ribet nanti, biar nggak banyak. Sorry, ini kita naikin dulu ke 10 ya. Nah, di sini thread group udah kita set ke 10. Authentication kita disable dulu. Lalu nah, ini udah 100%, 50%, 20% ya. Kita coba run hasilnya. Karena di sini ada 10, jadi harusnya si homepage ini tereksekusi 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, benar. Terus book flight itu karena cuma 20%, dia cuma 2 kali. 1, 2. Oke, benar. Dan search flight ini 50% aja dari total. Jadi dia cuma 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini kita udah berhasil mendistribusikan beban tes ke sampler sesuai dengan beban yang kita inginkan ya. Seperti itu. Nah, terkait throughput controller, di sini kita itu tidak bisa menaikkan jumlah throughputnya melebihi jumlah user thread ya. Misalkan contohnya di sini ada 10, kita coba naikin ke 200. Coba ya. Kita berisin dulu, kita run lagi. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini jumlah homepage-nya itu tetap ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia tetap nge-consume maksimum jumlah thread di sini, meskipun persentasenya dinaikin. Jadi kalau kalian ingin lebih dari 100%, itu nggak bisa ya pakai si throughput controller. Mungkin kalian pakai loop controller, kalian specify aja mau di loop berapa kali gitu. Sama fun fact juga, karena ini 100% throughput controller, harusnya ini nggak perlu kita masukin ke throughput controller ya, karena emang secara default kalau 100% ya itu nggak usah pakai throughput, karena dia pasti ngejalanin semuanya. Jadi mungkin struktur tes yang lebih tepat seperti ini ya. Kita ada get homepage, ada 50% kita petain ke search flight, dan ada book flight juga. Ini harusnya hasilnya sama aja sih. Nanti homepage-nya ada 10 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi sama aja ya. Mungkin kurang lebih seperti ini struktur tesnya ya. Oke, mungkin dari aku segitu dulu terkait controller pada JMeter. Kalian kalau ada pertanyaan boleh coba drop di komen, nanti aku coba bantu jawab. Kalau ada kesalahan dari aku juga mungkin kalian boleh bantu koreksi di komen juga. Thank you semuanya yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semangat terus belajar ya.